Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2596. Qinwan berusia 30-an, usia serigala seperti harimau. Wanita seperti itu, begitu meletus, sangat menakutkan. Ye Qiu duduk di sofa, memegang pinggang Qinwan dengan kedua tangan, menikmati inisiatifnya. Saya tidak tahu berapa lama. Qinwan tiba-tiba berbaring di tubuh Ye Qiu, memeluk lehernya erat-erat, dan butuh beberapa saat untuk pulih. Oke? Tanya Ye Qiu. Qinwan bersenandung. Tapi aku belum. Biarkan aku istirahat, Dalam teriakan Qinwan, Ye Qiu seperti macan tutul, terutama pemberani. Akhirnya. Tenang di kantor. Ye Qiu memeluk Qinwan dan berkata dengan nada meminta maaf, Saudari Wan, maafkan aku. Mengapa kamu meminta maaf kepadaku? Qinwan sedikit bingung. Ye Qiu berkata, aku sibuk selama ini, dan aku jarang peduli padamu. Aku merasa sangat bersalah. Maafkan aku hanya karena ini. Qinwan berkata dengan penuh pengertian, itu tidak perlu. Aku tahu kamu orang yang sibuk, jadi aku tidak pernah menyalahkanmu, apalagi menyalahkanmu. Selama kamu memiliki aku di hatimu. Setelah Qinwan selesai berbicara, dia menggambar lingkaran di dada Ye Qiu dengan jari-jarinya yang ramping dan indah. Lembut, gatal. Perasaan ini sangat nyaman. Saudari Wan, apakah Anda dirugikan dengan mengikuti saya? Ketika Ye Qiu menanyakan kalimat ini, dia merasa sedikit tertekan. Qinwan seindah bunga dan memiliki tubuh yang panas. 30 tahun adalah usia emas seorang wanita. Dengan penampilannya, dia pasti dapat menemukan pria yang baik. Setidaknya, mudah untuk menemukan pria yang mencintainya dan memanjakannya, tapi dia memilih Ye Qiu. Ye Qiu bukan hanya seorang wanita, dia jauh lebih muda darinya, dan dia tidak memiliki status dengan Ye Qiu, yang sangat tidak adil bagi Qinwan. Bab 2597. Qinwan keluar dari pelukan Ye Qiu, menggaruk ujung hidung Ye Qiu, dan berkata dengan serius, bodoh, aku menyukaimu, itu sebabnya aku bersamamu. Saya bersedia memberikan semua yang saya miliki, apakah itu emosional atau fisik, saya bersedia melakukannya tanpa keluhan, dan tentu saja tidak akan ada keluhan. Jangan tanya hal seperti itu lagi, oke? Ye Qiu, tapi. Tidak tapi. Qinwan menyela kata-kata Ye Qiu dan bertanya, apakah kamu sudah cukup istirahat? Tidak. Qinwan memutar matanya ke arahnya, keledai di tim produksi tidak berani beristirahat seperti ini. Oke, Sister Wan, beraninya kamu mengolok-olokku dan melihat apakah aku tidak akan menjagamu. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia menekan tubuh Qinwan. Tunggu sebentar. Qinwan menghentikan Ye Qiu dan bertanya, Ye Qiu, apakah kamu punya masalah? Ye Qiu tidak mengerti apa maksudnya dan bertanya, ada apa denganku? Apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Qinwan berkata, aku, Jing, dan Bai Bing, telah bersamamu begitu lama, dan belum mengambil tindakan apapun. Mengapa kita tidak hamil? Dahi. Ye Qiu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Omong-omong, dia juga sedikit bingung. Jika dia tidak bisa, lalu mengapa Qian Shansue terkena tembakan? Jika dia bisa melakukannya, tetapi Lin Jingxiao dan yang lainnya telah bersamanya begitu lama, mengapa tidak ada gerakan di perut mereka? Untuk alasan ini, Ye Qiu juga memeriksa tubuhnya, dan dia menemukan bahwa tubuhnya sangat sehat dan tidak ada masalah. Saudari Wan, Anda tidak bisa memaksakan hal semacam ini, itu tergantung pada keberuntungan. Ketika keberuntungan datang, itu akan datang secara alami. Mengapa? Apakah Anda menginginkan seorang anak? Tanya Ye Qiu. Qinwan mengangguk dan berkata, aku tidak terlalu muda lagi, dan tidak akan mudah untuk hamil di masa depan. Bibiku membuka video denganku kemarin dan menanyakannya secara spesifik. Lagi pula, jika saya tidak punya anak, ketika saya tua Zhu Huang, Anda mencampakkan saya, siapa yang akan mendukung saya? Ye Qiu tahu bahwa kalimat terakhir Qinwan bercanda dengannya, dan berkata sambil tersenyum, Saudari Wan, jangan khawatir, saya akan mendukung Anda selama sisa hidup Anda. Ngomong-ngomong,
apakah ibu saya baik-baik saja di Gunung Kunlun? Bagus. Qin Wan berkata, saya melihat bahwa bibi saya tidak hanya terlihat jauh lebih baik, tetapi juga terlihat lebih muda, dan dia memiliki senyum di wajahnya. Saya pasti sangat senang dengan ayahmu di Gunung Kunlun. Bagus. Ye Qiu memeluk Qin Wan dan berkata sambil tersenyum, Saudari Wan, aku sudah cukup istirahat, ayo lanjutkan. Qin Wan meliriknya, bisakah kamu melakukannya? Bisakah aku melakukannya, Sister Wan, tidakkah kamu tahu? Tidak tahu. Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia melompat. Bab 2598. Kali ini, dia sengaja menggunakan teknik di dalam ruangan untuk membimbing Qin Wan, sehingga keduanya bisa menyatu dengan erat sesuai dengan gerakan pada gulungan. Pada saat yang sama, Ye Qiu diam-diam mengerahkan energi sejatinya. Qin Wan belum mengetahuinya, dan sebelum dia menyadarinya, Truqi telah memasuki tubuhnya. Dia hanya merasa bahwa kali ini tampaknya lebih nyaman daripada waktu sebelumnya, membuat orang ingin mati. Qin Wan kecanduan, tidak bisa melepaskan diri. Keduanya tinggal di kantor sepanjang malam. Ye Qiu tidak merasakan kelelahan sedikit pun, dan semakin dia bertarung, semakin berani dia, tetapi Qin Wan, setelah gelombang bergelombang, akhirnya pingsan karena kelelahan. Sampai pukul 10 pagi. Ye Qiu Chai berpakaian dan berkata, Saudari Wan, aku akan mengantarmu pulang. Setelah kamu kembali, tidurlah. Aku akan membawamu dan Kian-Kian makan sesuatu yang lezat malam ini. Selama periode waktu ini, Ye Qiu pada dasarnya tidak merawat Kian-Kian, dia sangat merindukan gadis kecil ini. Berbicara tentang Kian-Kian, Qin Wan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, hari ini hari apa? Jumat. Kata Ye Qiu. Qin Wan melirik alojinya, tiba-tiba duduk dari sofa, dan berkata dengan cemas, sayang sekali. Ada apa? Tanya Ye Qiu. Qin Wan berkata, hari ini, sekolah Kian-Kian akan mengadakan konferensi orang tua guru. Saya berjanji padanya dia akan pergi. Saya terlalu sibuk dalam beberapa bulan terakhir dan telah melewatkan beberapa konferensi orang tua guru. Kian-Kian sangat tidak senang. Jam berapa pertemuan orang tua dimulai? Ye Qiu buru-buru bertanya. 9 pagi. Ye Qiu melirik arlojinya dan berpikir, ini sudah 1 jam, saya khawatir pertemuan orang tua guru akan berakhir lama sekali. Aku harus pergi ke sekolah untuk melihatnya. Ngomong-ngomong, aku menanyakan situasi guru Kian-Kian. Aku tidak tahu ada apa. Baru-baru ini, Kian-Kian sepertinya tidak terlalu senang. Aku bertanya padanya dan dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah Qin Wan selesai berbicara, dia dengan cepat berdiri. Tanpa diduga, begitu dia berdiri, dia berseru, aduh, dan duduk di sofa lagi. Ini semua salahmu. Qin Wan memelototi Ye Qiu dan berkata dengan genit, aku tidak bisa berdiri lagi. Ye Qiu tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, maka kamu dapat beristirahat dengan baik di perusahaan. Qin Wan menggelengkan kepalanya, tidak, aku harus pergi ke sekolah. Dengarkan aku, istirahat dulu. Ye Qiu berkata, adapun pertemuan orang tua guru, aku akan pergi. Qin Wan tercengang, apakah kamu akan pergi? Kenapa, kamu tidak khawatir tentang kepergianku? Ye Qiu berkata sambil tersenyum, aku ayah Kian-Kian sekarang. Qin Wan memikirkannya dan berkata, oke, Kian-Kian selalu membicarakanmu. Jika kamu bisa mengadakan konferensi orang tua guru untuknya, dia akan sangat senang. Kakak Wan, haruskah aku pergi? Cepat pergi. Ye Qiu meninggalkan klub kecantikan dan langsung menuju ke sekolah Kian-Kian. Bab 2599. Kian-Kian belajar di sekolah biasa sebelumnya, tetapi setelah Qin Wan mengikuti Ye Qiu, di bawah pengaturan Ye Qiu, dia mengirim Kian-Kian ke sekolah bangsawan. Ketika Ye Qiu tiba di sekolah, waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 pagi. Rapat orang tua selesai. Ye Qiu tidak melihat Kian-Kian ketika dia memasuki sekolah. Setelah bertanya kepada seseorang, dia menemukan bahwa Kian-Kian berkelahi dengan teman-teman sekelasnya di pertemuan orang tua dan dipanggil ke kantor oleh kepala sekolah. Ye Qiu bergegas ke kantor kepala sekolah.
Sebelum memasuki pintu, saya mendengar seorang wanita berteriak dari dalam. Cisi, apa yang kamu lakukan? Siapa yang memberimu keberanian untuk bertarung di pertemuan orang tua? Ini keterlaluan. Apakah kamu tahu bahwa pertarunganmu hari ini membuat kepala sekolah waspada, dan sekarang semua guru dan siswa di sekolah tahu bahwa karena kamu, guruku yang luar biasa tahun ini juga telah musnah. Kemudian, suara Sisi terdengar. Tuan Su, maafkan aku, ini salahku, aku seharusnya tidak bertarung dengan Cao Dong. Sebelum Qian menyelesaikan kata-katanya, suara keras Guru Su terdengar lagi. Kamu tahu itu salah sekarang? Lalu mengapa kamu berkelahi di pertemuan orang tua? Qian menjelaskan, Tuan Su, Cao Dong mengulurkan tangannya ke pakaian saya dan menyentuh saya. Dia tidak hanya memukuli saya, tetapi juga mengatakan bahwa saya tidak memiliki ayah, bahwa saya adalah keturunan yang sedikit liar. Penangis kentut? Guru Su berteriak, apa yang salah dengan Cao Dong menyentuhmu? Kamu adalah gadis kecil yang terbelakang. Jika kamu menyentuhmu, kamu akan kehilangan daging. Lagi, apa Cao Dong mengatakan sesuatu yang salah? Apakah kamu punya ayah? Qian menangis, saya punya ayah, dan ayah saya adalah pahlawan besar. Pahlawan, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa ayahmu adalah Superman atau Iron Man? Guru Su mencibir. Qian berkata lagi, aku benar-benar punya ayah, ayahku sangat kuat, dia. Cukup. Guru Su menyela Qian dengan kasar, dan berkata, saya benar-benar tidak tahu bagaimana ada siswa seperti Anda di kelas saya. Saya kehilangan muka hari ini, itu benar-benar sup kotoran tikus. Aku tidak mau murid sepertimu lagi. Aku akan menelepon ibumu sekarang dan memintanya untuk membawamu kembali. Berdebar. Qian berlutut di tanah dan menangis dan berkata, Tuan Su, tolong jangan panggil ibuku, jika ibuku tahu bahwa aku berkelahi di sekolah, dia akan sangat sedih, dan dia sangat sibuk dengan pekerjaan. Mendengus. Guru Su mendengus berat, pekerjaan apa yang terlalu sibuk untuk datang ke pertemuan orang tua guru? Bahkan jika itu untuk menjemput tamu, itu harus di malam hari, kan? Ye Qiu mendengar kalimat ini di luar pintu, matanya sedikit dingin. Sebagai seorang guru, mengatakan hal seperti itu kepada siswa tidak hanya kejam, tetapi juga sangat tidak wajar. Qian terus memohon, Tuan Su, saya mohon. Jangan memohon padaku, aku tidak bisa mengajar siswa sepertimu dengan baik, biarkan ibumu memindahkanmu ke sekolah lain, jika tidak, aku akan mengeluarkanmu. Ketika Qian mendengar kata, dipecat, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, Tuan Su, jangan pecat saya. Menangis, kau tahu menangis, itu membuatku kesal sampai mati. Ledakan. Guru Su menendang Qian, dan Qian jatuh ke tanah. Ye Qiu tidak tahan lagi, dan melangkah masuk. Bab 2600. Siapa kamu? Guru Su merasa sedikit bingung ketika dia melihat seseorang tiba-tiba masuk. Begitu guru yang menendang orang terungkap, dia akan mendapat banyak masalah. Melihat Ye Qiu, Qian berseru kaget, ayah. Maaf Qian, saya terlambat. Ye Qiu memeluk Qian dengan sedih, lalu menatap Guru Su dengan dingin, dan berkata, saya ayah Qian. Guru Su menghela napas lega, lalu berkata, tidak heran Qian berani bertarung di sekolah di usia muda. Dia tidak punya sopan santun sama sekali. Sepertinya dia mewarisi genmu. Kamu sudah dewasa, kamu bahkan tidak mengetuk pintu ketika kamu masuk, apa kualitasmu? Karena itu, Guru Su melirik Qian dengan jijik dan memarahi, sungguh sial memiliki murid sepertimu. Ye Qiu menahan amarahnya dan bertanya, Tuan Su, saya ingin bertanya, ada apa dengan Qian? Anda ingin menendangnya? Mata mana yang kamu lihat aku menendangnya? Guru Su berkata, kamu datang tepat pada waktunya, dan aku baru saja akan memberitahumu tentang situasi putrimu. Tahukah kamu bahwa pada pertemuan orang tua hari ini, di depan seluruh kelas dan orang tua, dia benar-benar memukuli teman-teman sekelasnya. Kau bilang dia melakukan hal yang benar? Qian berkata lemah, ayah, Cao Dong menyentuhku. Dia bahkan menyebutku ras kecil liar. Dia memukuliku, dan aku melawan. Ye Qiu berkata, Tuan Su,
apakah Anda mendengar itu? Teman sekelasnya yang pertama kali memukul Qian-Qian, lalu Qian-Qian yang memulai. Guru Su memandang Qian-Qian, ini salahnya bahwa Cao Dong memukulmu, tapi itu salahmu untuk melawan. Ye Qiu berkata, Tuan Su, saya tidak mengerti. Anak saya diganggu. Ada apa dengannya? Guru Su berkata, lagi pula tidak benar untuk melawan. Tuan Su, apakah maksudmu kamu tidak bisa melawan jika dipukuli? Pokoknya, itu kesalahan untuk melawan. Terkunci. Ye Qiu menampar wajah Guru Su, dan segera, sidik jari merah cerah muncul di wajah Guru Su. Kamu berani memukulku? Guru Su menutupi wajahnya dan menatap Ye Qiu dengan tidak percaya. Setelah tertegun beberapa saat, dia bergegas menuju Ye Qiu dengan taring dan cakarnya. Wanita tua itu berkelahi denganmu. Ledakan. Ye Qiu menendang Guru Su dan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa melawan balik itu salah, mengapa kamu melawan? Guru Su, pada saat ini. Seorang pria paruh baya berjas dan berkacamata masuk dari luar, menarik seorang anak kecil. Ye Qiu memperhatikan bahwa hidung dan mata bocah lelaki itu memar, dan berpikir dalam hati, bocah lelaki ini seharusnya adalah teman sekelas yang bertarung dengan Qian-Qian. Biro Cao, kamu datang tepat waktu, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Guru Su tampaknya melihat sedotan penyelamat, melangkah maju dan meraih lengan pria paruhbaya itu, menunjuk ke arah Ye Qiu dan berkata dengan sedih, putrinya memukuli Cao Dong, dan saya mengkritik putrinya beberapa kata, siapa sangka bahwa dia benar-benar akan terlihat seperti orang gila. Seperti memukulku. Pria paruhbaya itu melirik Ye Qiu, selalu merasa bahwa pemuda ini tampak agak akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya untuk sementara waktu, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Guru Su, jangan khawatir, guru adalah insinyur jiwa manusia. Andalah yang mengolah dengan pena Anda, menabur benih dengan bahasa, menyiram dengan keringat, dan memelihara dengan kerja keras, bahwa Anda telah mengembangkan satu pilar demi satu lain untuk negara. Selain itu, kamu adalah kepala sekolah putraku. Jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini. Setelah pria paruhbaya itu selesai berbicara, dia berkata dengan dingin kepada Ye Qiu, segera minta maaf kepada Guru Su. Ye Qiu berkata, bagaimana jika saya tidak meminta maaf? Pria paruhbaya itu mengangkat alisnya, jika kamu tidak meminta maaf, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Biarkan aku menyesalinya seumur hidupku? Ye Qiu tertawa, cobalah. Bab 2601. Biarkan aku menyesalinya seumur hidupku? Cobalah. Ketika pria paruhbaya itu mendengar kata-kata Ye Qiu, wajahnya tenggelam, dan cahaya dingin muncul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berbicara dengannya seperti ini. Bahkan pejabat tingkat tinggi di kota biasanya akan sopan ketika mereka melihatnya. Dia tidak menyangka bahwa anak di depannya begitu gila. Apakah orang ini memiliki latar belakang? Pria paruhbaya berhati-hati. Lagi pula, anak-anak yang mampu bersekolah di sekolah bangsawan umumnya kaya atau mahal. Tuan Su, dari mana asal orang ini? Pria paruhbaya itu bertanya dengan suara rendah. Guru Su juga tidak mengetahui asal-usul Ye Qiu, dan berkata, saya tidak tahu, tetapi saya tahu bahwa istrinya menjalankan klub kecantikan dan memiliki sedikit uang. Oh begitu. Pria paruhbaya itu melonggarkan kewaspadaannya dan berkata kepada Ye Qiu, aku akan mengingatkanmu lagi, dan segera meminta maaf kepada Guru Su. Juga, putri Anda harus meminta maaf kepada putra saya, dan tidak sampai putra saya memaafkan. Jika tidak, putri Anda tidak hanya akan dikeluarkan dari sekolah, tetapi saya dapat menjamin bahwa tidak ada sekolah di Jiangzhou yang akan menerimanya. Ye Qiu mencibir, dengan nada yang begitu besar, apakah menurut Anda sekolah-sekolah di Jiangzhou berada di bawah kendali Anda? Pria paruhbaya itu tertawa, kamu benar, semua sekolah di Jiangzhou berada di bawah kendaliku. Oke? Ye Qiu sedikit terkejut. Guru Su menindaklanjuti dan berkata, Biro Cao adalah pemimpin pendidikan Jiangzhou kami, dan telah menyinggung Biro Cao. Sekolah lain apa di Jiangzhou yang menurutmu berani menerima putrimu? Minta maaf padaku segera.
Persyaratanku tidak tinggi, biarkan aku menamparmu 3 kali. Bocah laki-laki bernama Cao Dong menunjuk Qian Qian dan berkata, Xiao Yezong, selama kamu berada di bawah selangkanganku dan memanggilku ayah, aku akan memaafkanmu. Gak usah dipikirin. Ucap Sisi kesal. Bocah laki-laki itu berkata dengan keras, jika kamu tidak meminta maaf kepadaku hari ini, maka ketika aku tumbuh dewasa di masa depan, aku akan memenjarakanmu dan menjadikanmu budakku selama sisa hidupmu. Hidup lebih baik daripada mati. Sulit membayangkan kalimat ini keluar dari mulut anak berusia beberapa tahun. Yang paling membuat Ye Qiu kesal adalah pria paruh baya itu berdiri di sampingnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Ledakan. Bab 2602. Mata Ye Qiu langsung menjadi setajam pisau, seperti binatang buas yang menatap anak kecil itu dengan niat membunuh di matanya. Bagaimana mungkin seorang anak berusia beberapa tahun dapat menahan tatapan dingin seperti itu dari Ye Qiu, dan dia takut menangis hanya dengan saling memandang. Wow! Anak itu duduk di tanah dan menangis, ayah, bunuh dia untukku. Ketika pria paruh baya itu melihat bahwa putranya takut menangis oleh Ye Qiu, dia langsung marah. Dia menunjuk ke arah Ye Qiu dan berteriak, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu meminta maaf? Ye Qiu berkata dengan dingin, aku ingin meminta maaf dan bermimpi. Oke. Pria paruh baya itu mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut, dan tertawa marah. Jika itu masalahnya, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Tuan Su, panggil penjaga keamanan. Guru Su ingin membalas dendam pada Ye Qiu untuk waktu yang lama. Setelah mendengar kata-kata pria paruh baya itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah 2 menit, 5 penjaga keamanan yang berkeringat muncul di kantor. Tuan Su, apa yang Anda ingin kami lakukan? Seorang penjaga keamanan bertanya. Guru Su berkata, aku tidak memanggilmu, itu adalah Biro Cao yang mencarimu. Beberapa penjaga keamanan melirik pria paruh baya itu, berpikir bahwa pria paruh baya itu akan mengganggu mereka, dan mereka semua merasa tidak nyaman. Pria paruh baya itu menunjuk Ye Qiu dan menginstruksikan penjaga keamanan, orang tua ini melakukan pembunuhan di sekolah, memukuli Guru Su, dan menolak untuk meminta maaf. Ini benar-benar melanggar hukum. Kalian, bantu aku mengendurkan otot-ototnya. Beri dia ingatan yang panjang. Itu tidak menyusahkan kami, itu bagus. Beberapa satpam menghela napas lega. Biro Cao, jangan khawatir, kami berjanji akan membuatmu puas. Setelah berbicara, beberapa penjaga keamanan mendekati Ye Qiu. Ayah, Qian Qian sedikit takut, dan menundukkan kepalanya dalam pelukan Ye Qiu. Jangan takut, Qian Qian, tidak apa-apa. Ye Qiu mengabaikan beberapa penjaga keamanan, menatap pria paruh baya itu dan berkata, jika kamu berlutut dan meminta maaf sekarang, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Apa yang kamu katakan? Biarkan Biro Cao berlutut dan meminta maaf padamu? Otakmu kebanjiran. Guru Su berteriak pada beberapa penjaga keamanan, bunuh dia sampai mati untukku. Beberapa penjaga keamanan tiba-tiba mempercepat dan bergegas menuju Ye Qiu. Dalam pandangan mereka, berurusan dengan seorang pemuda adalah hal yang sangat mudah. Bab 2603. Siapa tahu, mereka baru saja mendekati Ye Qiu, dan mereka terbang satu persatu sebelum mereka bisa mengetahui situasinya. Bang bang bang. Beberapa penjaga keamanan jatuh ke tanah, meratap. Segera, semua orang tercengang. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, aku berkata mengapa kamu begitu sombong. Kamu dulu memiliki sedikit pukulan, tetapi kamu sepertinya lupa bahwa di era ini, dunia diatur oleh hukum. Setelah berbicara, pria parubaya itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Jelas, dia menelepon seseorang. Ye Qiu tidak menghentikannya, tetapi dia ingin melihat, di Jiangzhou, siapa yang berani menantangnya. Panggilan tersambung. Lao Wei, aku Lao Cao. Aku dalam sedikit masalah. Bawa seseorang ke sekolah. Oke, aku akan menunggumu. Pria parubaya itu menutup telepon, memandang Ye Qiu dan berkata, tunggu, seseorang akan segera datang untuk membersihkanmu.
Guru Su buru-buru menarik kursi untuk pria paruh baya itu, dan berkata datar, Cao Ju, duduklah. Pria paruh baya itu duduk dan bertanya, Tuan Su, dapatkah putra saya memenangkan hadiah dalam kompetisi komposisi tingkat kota? Guru Su berkata sambil tersenyum, Biro Cao dapat yakin, Cao Dong adalah anak yang cerdas. Saya telah membantunya dengan hati-hati merevisi komposisi yang dia tulis, dan dia pasti akan memenangkan penghargaan. Saya juga bertanya kepada para juri secara pribadi, dan mereka semua mengatakan bahwa esai yang ditulis oleh Cao Dong adalah mahakarya yang langka, belum lagi bersaing di kota kami. Bahkan jika Anda pergi ke negara itu untuk berpartisipasi, Anda bisa mendapatkan satu peringkat bagus. Benarkah? Pria parubaya itu sedikit terkejut dan bertanya, komposisi putra saya benar-benar ditulis dengan sangat baik? Guru Su tersenyum dan berkata, benar, para juri sangat menyukainya. Pria parubaya itu bertanya lagi, apa judul komposisinya? Guru Su menjawab, ayahku dari kepala biro. Pria parubaya itu tertawa. Guru Su melanjutkan, semua juri mengatakan bahwa Cao Dong menggunakan kata-kata sederhana untuk mengungkapkan cinta ayah kepada putranya secara mendalam dan lembut. Dari peristiwa biasa, dia menunjukkan perhatian dan cinta ayah kepada putranya, dengan emosi dan provokatif yang tulus. Orang-orang menangis, itu bisa disebut, kembali, kontemporer. Para juri juga mengatakan bahwa Cao Dong sangat berbakat dalam sastra. Jika dia dikultivasikan dengan hati-hati, anak ini pasti akan menjadi karakter seperti Li Bai dan Susi di masa depan. Bahkan ada dua hakim yang ingin menerima Cao Dong sebagai murid tertutup. Seperti yang diharapkan dari putraku, lumayan. Pria paruh baya itu menyentuh kepala bocah lelaki itu dan berkata, ayah akan membawamu ke Ocean Park untuk bermain nanti. Oke. Anak kecil itu sangat senang. 10 menit berlalu. Tiba-tiba, sekelompok petugas polisi berseragam bergegas masuk dari luar. Bab 2604. Pria parubaya itu memanggil sekelompok polisi. Orang pertama adalah seorang pria berusia 50-an, dengan wajah karakter Cina, alis tebal dan mata besar, dan dia tidak marah atau sombong. Cao tua, bagaimana situasinya? Pria itu melirik ke tempat kejadian dan bertanya. Dapat dilihat bahwa dia sangat akrab dengan pria paruh baya itu. Wei tua, maafkan aku, tapi aku memintamu untuk datang ke sini secara langsung. Pria paruh baya itu menunjuk ke arah Ye Qiu dan berkata kepada pria itu, orang ini memukuli guru Su dan penjaga keamanan sekolah, dia melanggar hukum dan gila, Anda cepat-cepat menjatuhkannya. Ambil kembali dan dapatkan ulasan yang bagus. Pria itu melirik Ye Qiu dan melihat bahwa Ye Qiu tenang, merasa sedikit aneh di hatinya, bagaimana dia bisa begitu tenang setelah memukul seseorang? Situasi ini hanya dapat menunjukkan 2 poin, apakah orang ini memiliki latar belakang, atau orang ini memiliki masalah dengan otaknya. Dilihat dari penampilan Ye Qiu, sepertinya dia tidak memiliki masalah dengan otaknya. Pria itu bertanya dengan suara rendah, Cao tua, dari mana asal orang ini? Istrinya menjalankan klub kecantikan dan memiliki sedikit uang. Pria parubaya itu berkata, jangan khawatir, tidak akan ada masalah untuk memindahkannya. Jika itu pria besar, mengapa kita tidak tahu? Satu sama lain sebagai kita berdua? Itu benar. Pria itu tersenyum, berjalan ke arah Ye Qiu, dan berkata, anak muda, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Wei Liming. Aku tidak tahu. Ye Qiu berkata ringan. Pria parubaya itu berkata di sebelahnya, nak, Lao Wei adalah pemimpin tertinggi biro kota Jiangzhou. Ekspresi Ye Qiu tetap tidak berubah, jadi apa? Bagaimana? Pria parubaya itu memandang Ye Qiu seperti orang bodoh. Biarkan saya memberitahu Anda, Lao Wei bertanggung jawab atas urusan kepolisian kota. Dia memberi perintah untuk membiarkan Anda dan putri Anda tinggal di penjara selama sisa hidup mereka. Bagaimana menurut Anda? Siapa tahu, Ye Qiu tidak hanya tidak takut, tetapi juga memandang Wei Liming dan tersenyum, kamu ingin menangkapku? Mau memasukkanku ke penjara? Jika Anda pikir Anda memiliki kemampuan, cobalah. Wajah Wei Liming sedikit berubah. Dia tidak marah, dia terkejut.
Anda harus tahu bahwa setelah mengetahui identitasnya, orang biasa akan menganggukkan kepala dan membungkuk untuk menyenangkan, tetapi paling buruk, mereka ketakutan, tetapi pemuda ini, tidak hanya tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi kata-katanya penuh dengan provokasi. Apakah orang ini benar-benar hanya sedikit? Wei Liming mengamati Ye Qiu sebentar, dan menemukan bahwa pemuda itu memiliki wajah yang familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah bertemu dengannya. Dia jauh lebih berhati-hati daripada pria paruh baya, dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, jangan terlalu bersemangat. Aku di sini untuk mencari tahu tentang situasinya. Ngomong-ngomong, aku harus memanggilmu apa? Kamu Qiu." Ye Qiu. Namanya begitu familiar, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Wei Liming yakin bahwa dia pasti pernah mendengar nama ini, tetapi dia memeras otaknya, tetapi tidak dapat mengingatnya. Pria paruh baya itu menjadi tidak sabar, dan mendesak, "Wei tua, apa yang kamu bicarakan dengannya? Cepat dan bawa dia kembali ke biro, dan lakukan persidangan yang baik. Dia sangat sombong, mungkin ada kasus pembunuhan pada dia." Wei Liming tidak impulsif, dan bertanya lagi, "Anak muda, apa yang kamu lakukan?" "Dokter." Ye Qiu berkata dengan ringan. "Ye Qiu, dokter." Ledakan. Pikiran Wei Liming seperti disambar petir, tubuhnya gemetar, dan dia menatap Ye Qiu dengan kaget. Bab 2605. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk membunuh pria paruh baya itu. Wei Liming baru saja dipindahkan ke Jiangzhou dari luar kota beberapa hari yang lalu. Dia masih ingat bahwa dia telah mengunjungi wakil wali kota Huang sebelum menjabat. Wakil wali kota Huang memberitahunya tentang situasi di Jiangzhou, dan secara khusus menyebutkan beberapa orang. Yang pertama adalah Ye Qiu. Wakil wali kota Huang memberitahu Wei Liming untuk tidak menyinggung Ye Qiu kapanpun, dan memberitahu Wei Liming tentang identitas Ye Qiu. Setelah Wei Liming kembali, dia melakukan perjalanan khusus ke rumah sakit dan ingin menjalin hubungan dengan Ye Qiu. Tapi setelah 2 kali kunjungan, Ye Qiu tidak ada di rumah sakit. Pada saat itu, dia telah melihat foto pendaftaran Ye Qiu di dinding di luar kantor Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Ye Qiu di sini hari ini. Pria parubaya itu melihat bahwa Wei Liming seperti sepotong kayu, berdiri di sana tak bergerak, dan mendesak, "Wei tua, apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan tangkap dia." "Diam." Wei Liming memelototi pria paruh baya itu, lalu berkata kepada Ye Qiu dengan hormat, "Tuan Ye, maafkan aku tidak mengenalimu sekarang, tolong jangan salahkan aku. Kamu sangat mengenalnya." Ye Qiu menunjuk pria paruh baya itu. Keringat dingin muncul di dahi Wei Liming, dan buru-buru berkata, "Tuan Ye Mingjian, Cao Chunhua dan saya hanya mengadakan beberapa pertemuan bersama, dan sama sekali tidak ada hubungan lain." Pria parubaya itu tidak senang, "Lao Wei, saya juga mengundang Anda untuk makan malam." "Sial, kau ingin membunuhku?" "Ya, Anda mengundang saya untuk makan malam, dan itu juga hubungan kerja." Wei Liming membungkuk dan berkata, "Tuan Ye, saya baru saja pindah ke Jiangzhou dan mengunjungi Anda di rumah sakit, tetapi rekan Anda mengatakan bahwa Anda tidak ada kesempatan untuk melihat. Aku tidak menyangka akan melihatmu pada kesempatan seperti itu hari ini. Tuan Ye, mengapa kamu tidak kembali dulu dan biarkan aku yang menanganinya di sini?" Ye Qiu berkata dengan acuh tak acuh, "Aku bisa menangani masalah sepele seperti itu sendiri tanpa mengganggu biro kesehatan." "Sudah berakhir, Cao Chunhua sudah berakhir hari ini." Wei Liming dengan cepat berdiri di belakang Ye Qiu dan berkata, "Tuan Ye, saya akan menunggu di sini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja kepada saya, dan saya akan melakukan yang terbaik." Cao Chunhua tidak bodoh, melihat Wei Liming begitu rendah di depan Ye Qiu. Seperti seorang pelayan, dia segera menyadari bahwa Ye Qiu mungkin memiliki banyak latar belakang. Namun, dia tidak takut karena dia juga memiliki latar belakang. "Wei tua, apa yang terjadi padamu hari ini?" Wei Liming takut Cao Chunhua akan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Sebelum Cao Chunhua selesai berbicara, Wei Liming berteriak, "Cao Chunhua, apakah Anda tahu siapa Tuan Ye ini?"
Biarkan saya memberitahu Anda, Tuan Ye adalah praktisi pengobatan Tiongkok pertama. Dalam 300 tahun. Dokter. Santo medis? Cao Chunhua tercengang, lalu menatap Ye Qiu dan tersenyum. Saya berkata, mengapa Anda pikir Anda sedikit akrab? Ketika Anda menjadi santo medis, media Jiangzhou melaporkannya, dan saya membaca berita Anda. Sayang sekali saya tidak meminta Anda untuk menemui dokter, dan saya tidak pernah percaya bahwa pengobatan tradisional Tiongkok dapat menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, jadi tidak peduli seberapa cemerlang keterampilan medis Anda, itu tidak berharga bagi saya. Aku membutuhkanmu hari ini. Cao Chunhua. Wei Liming berteriak tajam dan terus mengedipkan mata pada Cao Chunhua. Tanpa diduga, Cao Chunhua menutup mata. Lao Wei, apakah karena dia membantumu jika kamu tidak menangkapnya? Ya, aku tidak akan mempermalukanmu. Jika itu masalahnya, maka aku akan menemukan seseorang yang bisa merawatnya. Saya tidak percaya bahwa seorang dokter kecil dapat membuat perbedaan. Saya akan memberitahu dia hari ini bahwa di Jiangzhou, ini adalah jalan buntu untuk melawan saya. Setelah Cao Chunhua selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Cao Chunhua menutup telepon dan menatap Ye Qiu dengan mencibir. Nak, orang yang membersihkanmu akan segera datang, ajalmu akan segera datang. Bab 2606. 10 menit kemudian. Rombongan memasuki kantor. Pemimpin itu sebenarnya adalah kenalan lama Ye Qiu, biroli yang bertanggung jawab atas perawatan kesehatan Jiangzhou. Melihat Ye Qiu, biroli berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum, "Ye kecil, kenapa kamu di sini?" "Putriku memiliki sedikit konflik dengan teman-teman sekelasnya." Ye Qiu tersenyum. Ketika Cao Chunhua melihat bahwa Li Ju dan Ye Qiu saling mengenal, dia diam-diam merasa tidak enak, dan buru-buru berkata, "Li Tua, kamu di sini. Kamu tahu Ye Qiu ini, kan?" "Biar ku beritahu, dia terlalu sombong. Dia memukuli guru dan memukuli satpam sekolah, mengabaikan hukum, dan sifatnya sangat buruk. Menurutku orang seperti itu sama sekali tidak pantas menjadi dokter. Kamu harus mencabut sertifikat kualifikasi medisnya, dan..." Li Ju mengangkat alisnya, "Cao Tua, perawatan medis dan kesehatan Jiangzhou, apakah Anda atau saya?" Cao Chunhua berkata, "Tentu saja kamu yang bertanggung jawab. Kamu masih tahu." Li Biro berkata dengan marah, "Karena itu di bawah kendaliku, apa yang harus aku lakukan, terserah padamu untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan." Cao Chunhua. Biro Li kemudian bertanya kepada Cao Chunhua, "Apakah kamu memiliki konflik dengan Ye Qiu?" "Putrinya memukul anakku," kata Cao Chunhua. Li Ju melirik anak kecil di samping Cao Chunhua dan berkata, "Pertarungan yang bagus. Anak ini Cao Dong nakal dan bodoh. Terakhir kali aku melihatnya merokok dan minum dengan sekelompok anak muda di masyarakat. Berapa umurnya, dia berani melakukan hal-hal ini. Jika kamu tidak mempedulikannya, itu akan menjadi bencana ketika kamu dewasa." Cao Chunhua berkata, "Li Tua, jangan bicarakan masalah putraku, mari bicarakan masalah Ye Qiu. Dia milikmu, kan? Dia memukul seseorang, bagaimana menurutmu? Apalagi yang bisa saya lakukan, orang tidak mati, jadi ini adalah akhir." Li Jusin berkata, Cao Chunhua, saya melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri, Anda tidak boleh mengabaikan pujian. Namun, apa yang paling dikhawatirkan Biro Li masih terjadi. Li Tua, apa yang kamu katakan? Ini adalah akhirnya. Tidak mungkin. Cao Chunhua berkata dengan marah, "Jika kamu bahkan tidak bisa menangani dokter kecil, maka aku akan memanggil wakil wali kota Huang." "Apa, mengancamku?" Biro Li juga marah, "Kalau begitu panggil saja." Cao Chunhua mengeluarkan ponselnya di tempat dan menelepon wakil si Shou Huang. Melihat adegan ini, Wei Liming diam-diam berduka untuk Cao Chunhua. Idiot ini, tidak baik untuk menantang siapapun, tetapi untuk menantang Ye Qiu, bukankah ini mencari kematian? Setelah Cao Chunhua menyelesaikan panggilan telepon, dia menunjuk ke Biro Li dan Wei Liming dan berkata, "Kalian berdua, tunggu aku, wakil wali kota Huang akan berada di sana sebentar lagi."
Bab 2607. Wei Liming dan Li Ju sepertinya tidak mendengarnya, jadi mereka tidak repot-repot memperhatikan. Tidak butuh waktu lama. Wakil Wali Kota Huang datang dengan tergesa-gesa. Memasuki pintu, Cao Chunhua mengeluh padanya. Wakil Wali Kota Huang, Anda tidak tahu bahwa Wei Liming dan Biro Li secara terbuka menutupi seorang dokter kecil. Dokter cilik itu memukuli guru sekolah dan satpam. Sifatnya sangat buruk. Saya pikir dia harus ditangkap dan dihukum. Di samping itu, tunggu sebentar. Wakil Kepala Huang menyela Cao Chunhua, dokter kecil yang kamu bicarakan bukan Ye Qiu, kan? Itu benar, itu dia. Terkunci. Wakil Presiden Huang menampar wajah Cao Chunhua dan berteriak, omong kosong. Ye Qiu, generasi Santo Medis, prihatin tentang menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka, jadi mengapa dia memukuli penjaga keamanan dan guru tanpa alasan? Sejujurnya, apakah kamu melakukan sesuatu yang berlebihan? Cao Chunhua, saya tidak punya. Terkunci. Wakil Wali Kota Huang menampar Cao Chunhua lagi dan berteriak, jika kamu masih berani membantah, aku akan segera meminta maaf kepada Ye Qiu. Apa, izinkan saya meminta maaf padanya? Ini benar-benar tidak mungkin. Cao Chunhua ditampar di depan umum, sangat marah, dan berkata, Wakil Wali Kota Huang, apakah Anda mencoba melindunginya? Dasar bodoh, aku membelamu. Wakil Kepala Huang diam-diam berkata, aku akan menamparmu paling banyak 2 kali, dan ketika Ye Qiu peduli padamu, kamu akan selesai. Cao Chunhua sama sekali tidak mengerti niat baik Wakil Wali Kota Huang, dan berkata, saya mengerti, jika Anda tidak berbicara, Wakil Wali Kota Huang menunjukkan bahwa Anda ingin melindunginya, kan? Oke, aku ingin melihat siapa yang bisa melindunginya hari ini. Saya tidak percaya. Saya bahkan tidak bisa membersihkan dokter kecil. Setelah Cao Chunhua selesai berbicara, dia terus memanggil seseorang. 10 menit kemudian, sekelompok tentara bersenjata lengkap menyerbu masuk. Pemimpinnya adalah seorang perwira paruh baya kekar dengan 2 batang dan 4 bintang di pundaknya, hanya 1 langkah dari sang jenderal. Cao Tua, ada apa? Apakah kamu ingin aku membawa pasukan ke sini? Tanya perwira paruh baya itu. Teman sekelas lama, cepat, bantu aku membersihkan orang ini. Cao Chunhua menunjuk ke arah Ye Qiu dan berkata. Perwira paruh baya itu menghampiri Ye Qiu dan bertanya, apakah kamu telah menyinggung Lao Cao? Ye Qiu terlalu malas untuk berbicara omong kosong, jadi dia mengeluarkan sertifikatnya dan melemparkannya ke wajah petugas paruh baya itu. Perwira paruh baya itu menahan amarahnya dan membuka sertifikat Ye Qiu. Bab 2608. Detik berikutnya, pupilnya menyusut tajam. Beberapa kata kunci muncul di hadapannya. Istana Pluto, pahlawan kelas 1. Terkunci. Perwira paruh baya itu berdiri, mengangkat dadanya, memberi hormat militer kepada Ye Qiu, lalu dengan hormat menyerahkan sertifikat itu kepada Ye Qiu, dan berkata, maaf mengganggu Anda, saya akan pensiun sekarang. Setelah mengatakan itu, dia membawa para prajurit dan melarikan diri seperti embusan angin. Cao Chunhua tercengang. Bagaimana situasinya? Kamu bisa terus menelepon orang. Ye Qiu berkata, jika kamu tidak bisa menelepon orang, maka aku akan menjagamu. Cao Chunhua berkata dengan marah, nak, jangan sombong, izinkan saya memberitahu Anda, saya dari keluarga Cao di ibu kota, dan paman saya adalah kepala keluarga Cao di ibu kota. Keluarga Cao di ibu kota? Ye Qiu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Pada saat yang sama, handsfree diaktifkan. Setelah beberapa saat, panggilan tersambung. Halo, saya Cao Yi. Sebuah suara megah datang dari ujung telepon. Ye Qiu membuka mulutnya dan berkata, aku akan memindahkan Cao Chunhua, kamu tidak akan memiliki pendapat, kan? Siapa kamu? Aku Ye Qiu. Orang di seberang telepon segera mengubah nada suaranya, dengan hangat dan hormat, dan berkata, Tuan Yaman, jangan salah paham, meskipun Cao Chunhua berasal dari keluarga Cao kami, dia telah diusir dari rumah saya oleh saya. Adapun kamu ingin menyentuhnya, itu berkahnya. Sesuai keinginan kamu.
Ketika Cao Chunhua mendengar kata-kata ini, dia berkata dengan cemas, "Paman, kapan aku dikeluarkan dari keluarga?" "Baru saja, aku memutuskan." Orang di ujung telepon berkata, "Tuan Yaman, jika Anda terlalu malu untuk melakukannya, maka saya dapat memerintahkan seseorang untuk menangkap Cao Chunhua dan menghukum Anda sampai Anda puas. Bagaimana menurut Anda?" "Tidak perlu." Ye Qiu menutup telepon, berjalan keluar, dan langsung melepaskan tangan Cao Chunhua. Cao Chunhua tidak bisa berhenti berteriak. Adapun bocah lelaki itu, dia pingsan di tempat. Ye Qiu masih akan memulai, tetapi mendapati bahwa Qian tampak ketakutan, jadi dia berhenti dan berkata, "Biro Wei, Cao Chunhua dan Guru Su, saya serahkan kepada Anda. Apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan?" "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya tahu apa yang harus dilakukan," kata Wei Liming dengan hormat. "Ini kerja keras." Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia menyapa wakil wali kota Huang dan Biro Li, dan berjalan pergi dengan Qian di pelukannya. Begitu dia keluar, dia mendengar Wei Liming berkata dengan keras, "Kemarilah, bawa Cao Chunhua dan guru ini kembali untukku." Setelah Ye Qiu meninggalkan sekolah, dia membawa Qian ke taman bermain untuk waktu yang lama, lalu membawa Qin Wan keluar, makan, menonton film, dan tidak pulang sampai larut malam. Dia tidak tahu, baru saja malam ini, sebuah peristiwa besar terjadi di ibu kota.